Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Suleman, kelas 3C, NIM 13142259. Di sini akan membahas materi tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Materi yang dibahas: 1. Teori-teori pembentukan kelompok. 2. Bentuk-bentuk kelompok. 3. Dasar-dasar daya tarik antar orang. A. Teori-teori pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu satu dengan orang lain. Karena dengan terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam berkelompok. Pembentukan sebuah kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Teori-teori pembentukan kelompok: ada beberapa teori yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pembentukan kelompok, yaitu: 1. Teori kedekatan praktipukulti. 2. Teori interaksi. Ketiga, teori keseimbangan. Keempat, teori pertukaran. Bentuk-bentuk kelompok. 1. Kelompok primer. Menurut pendapat Charles Heacoley menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok primer adalah kelompok-kelompok primer yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka mereka dalam beberapa perasaan, tetapi pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. 2. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Yang ketiga, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara terus-menerus mempunyai rasa tangkap akan perubahan dan pembaharuan, sedangkan kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima yang perubahan dan menjaga kestabilan. Dasar-dasar daya tarik antar orang. Dalam bagian ini akan diuraikan alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya, sehingga terjalin hubungan kelompok. Alasan-alasan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kesempatan untuk berinteraksi. Kesempatan untuk berinteraksi merupakan dasar pokok yang amat penting dari daya tarik antar individu dan pembentukan kelompok. 2. Status. Dalam integrasi merupakan faktor penentu ada dua kecenderungan dalam integrasi ini, yaitu seseorang tertarik kepada orang lain untuk berintegrasi karena kesamaan status, atau tertarik kepada orang yang statusnya lebih tinggi. Yang ketiga, kesamaan latar belakang. Kesamaan latar belakang seperti misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, rasa kebangsaan, dan status ekonomi seseorang akan memudahkan mereka untuk menemukan daya tarik berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, kesamaan sikap. Kesamaan sikap merupakan pengembangan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang. Apalagi memiliki kesamaan pengalaman akan lebih memudahkan mereka untuk berinteraksi. Daya tarik orang-orang berinteraksi yang disebabkan karena kesamaan sikap ini dapat dilihat dalam pergaulan-pergaulan. Yang pertama antara mahasiswa, kedua orang bertetangga, ketiga pasangan yang sudah nikah, yang keempat tentara, yang kelima buruh suatu pabrik.
itulah hasil presentasi saya. Saya Nurnisa Sulaiman, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.